Loh, Pak Rio. Bu Ima, Ngapain, Pak? ini loh Bu, saya sedang ngerjain ini, tapi kok masih bingung ya? Oh, yang ini. Ya, kemarin waktu dijelasin saya belum paham. Tenang, Pak, nanti saya bantuin. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu subject teacher dan shadow teacher. Untuk final assessment di program MYP itu ada project, yaitu berupa community project dan personal project. Untuk model programnya yaitu mengembangkan pengetahuan intelektual, sosial, dan emosional, serta mengembangkan keahlian berdasarkan 8 subjek pembelajaran, yaitu individual and societies, science, matematik, language literatur, language acquisition, physical education, art, dan desain. Project tersebut difokuskan pada untuk community project, yaitu berdasarkan pada pengabdian masyarakat. Sedangkan untuk personal project yaitu agar penelitian yang mendalam sehingga tercapai pembelajaran seumur hidup. Untuk hakikatnya itu sendiri yaitu community project yaitu membuat dan menghasilkan produk untuk pengabdian masyarakat. Sedangkan personal project yaitu membuat produk berdasarkan minat dan bakat anak. Tujuannya yaitu mampu menggali kemampuan sesuai konteks global dengan membuat hal baru yang kreatif serta inovatif untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam berkomunikasi serta mengapresiasi proses pembelajaran yang dilakukan anak selama 1 semester. Community project dan personal project termasuk di dalam project akhir di sekolah IP, khususnya di dalam MYP. Waktu untuk pembuatan proyek yaitu melakukan konsultasi dengan pembimbing yaitu sekitar 3 bulan, 6 jam untuk community project dan 8 jam untuk personal project. Secara mandiri, siswa melakukan proses penelitian sekitar 5 bulan yaitu community project selama 7 jam dan personal project selama 13 jam. Kemudian untuk laporan hasil proyek itu sekitar 2 bulan, yaitu untuk community project 2 jam dan personal project 4 jam. Bahasa yang digunakan dalam pembuatan CP dan PP yaitu untuk CP yaitu bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa ibu. Bahasa ibu yang kita gunakan yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan untuk PP yaitu menggunakan bahasa Inggris. Untuk tugas Bapak atau Ibu guru pembimbing yaitu mendiskusikan topik bersama siswa, memberikan bimbingan, mengkonfirmasi keaslian proyek, menilai proyek berdasarkan kriteria, serta berpartisipasi dalam penilaian saat presentasi. Tidak hanya itu saja, Bapak Ibu guru pembimbing yaitu menginformasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu panduan penyusunan proyek, jadwal dan batas waktu, kemudian kriteria penilaian, memberikan informasi tentang bagaimana mengutip sesuai kaidah penulisan, yaitu sesuai dengan MLA, serta meminta merefleksikan sesuai proses konsultasi dengan jujur. Siapa ya? Loh, siapa nih yang lempar botolnya ke sini? Ini botol udah habis kan, ini sampah ya. Dibuang aja deh. Jangan. Kenapa emangnya kok nggak boleh dibuang? Ini kan bisa buat barang serbaguna nantinya. Oh, barang serbaguna. Ngapain? Nggak tahu tadi ada yang buang botol nih, dilempar di depan kita lagi ya. Iya. Siapa tuh? Pasti kamu ya? Oh iya, maaf ya. Nah, akhirnya ngaku juga kan. Maaf ya. Ngomong-ngomong botol ini bisa digunakan untuk proyek kita loh. Wah, apa? Iya, kita kan satu kelompok. Oh iya, betul juga. Ide bagus tuh. Mau buat apa nih? Nah, ikut aku yuk. Oke.
Nah, ini tadi hasil dari botol plastik bekas yang tadi. Wah, bagus ya, keren juga nih, bermanfaat lagi. Wah, betul. Bisa bikin sekolah kita makin hijau. Nah, Iya. dan Bisa, kan bisa ya. semoga ya. Makasih. Community project. Ya, community project adalah produk yang dikerjakan oleh anak-anak kelas 7, 8 dan 9 atau grade SMP. Community project ini adalah pembuatan yang menghasilkan suatu produk untuk pelayanan masyarakat. Nah, bentuk daripada pelayanan masyarakat itu ada 3. Yang pertama adalah produk, kemudian sosialisasi dan aksi nyata. Misalkan produk, ada anak-anak yang sudah membuat pensil case dari barang-barang bekas. Kemudian pensil case itu berguna untuk memperindah ruangan kelas, juga menertibkan alat-alat tulis di dalam kelas. Kemudian sosialisasi, ada anak-anak yang sudah melakukan terjun langsung ke panti asuhan untuk membantu menuntaskan baca tulis Al-Quran di anak-anak TPA di panti asuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, ada aksi nyata. Aksi nyata ini misalkan anak-anak kemarin ada yang membuat brownies, kemudian membagikan kepada masyarakat yang terdampak COVID, misalkan tukang becak, kemudian ada warung-warung yang ada di dekat jalan besar, itu dibagikan brownies. Anak-anak aksi langsung untuk membantu masyarakat terdampak COVID. Ya, untuk menentukan tujuan dalam membuat produk community project bagaimana? Yang pertama, tujuan tersebut salah satunya adalah untuk meningkatkan kesadaran. Kedua, tujuan tersebut untuk berpartisipasi secara aktif dalam sebuah masyarakat. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada produk tersebut adalah untuk melakukan penelitian. Ya. Kemudian produk tersebut adalah untuk memberitahu kepada orang lain tentang sesuatu yang menurut dia perlu diketahui. Kemudian menciptakan sesuatu atau menginovasikan sesuatu yang berguna tentunya untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga, bagaimana produk tersebut dapat membantu sebuah perubahan perilaku. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah produk tersebut untuk mengadvokasi sebuah masalah dalam masyarakat. Saya akan berikan contoh untuk tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi secara aktif. Nah, tujuan tersebut ada yang menantang dan ada yang sangat menantang. Contoh tujuan yang menantang dari meningkatkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi aktif. Salah satu contoh, anak misalkan senang dengan donor darah. Kemudian anak tersebut menginisiasikan pentingnya donor darah. Kemudian memberikan tahu kepada masyarakat bahwa donor darah itu sangat penting. Itu tujuan yang menantang. Ada tujuan yang sangat menantang. Jika anak-anak berani untuk melakukan terjun ke lapangan langsung untuk membuat suatu donor darah, misalkan di sekolah bekerja sama dengan lembaga yang berkaitan, kemudian melakukan donor darah dan masyarakat ikut serta aktif donor darah, itu tujuan yang sangat menantang. Itu bagaimana cara menentukan tujuan dalam community project. Ya, selanjutnya bagaimana kita bisa menentukan global konteks dalam produk kita. Ya, Bapak Ibu, kita tahu semuanya bahwa global konteks itu ada 6. Yang pertama, identities and relationship. Kemudian yang kedua, personal and cultural expression. Kemudian yang ketiga, orientation in space and time. Kemudian yang keempat ada fairness and development. Kemudian yang kelima ada scientific and technical innovation, dan yang terakhir ada globalization and sustainability. Nah, 6 global konteks ini harus kita pahami secara sederhana. Sebenarnya 6 ini memiliki makna yang bagaimana. Nah, saya akan berikan contoh. Satu contoh produk misalkan, anak-anak membuat suatu produk untuk mengkampanyekan kebersihan. Kemudian anak-anak tersebut membuat poster yang kemudian berisikan kampanye untuk menjaga kebersihan. Kemudian ditempelkan dan masyarakat mengetahui
bahwa ternyata penting untuk menjaga kebersihan. Lah, maka kita akan memilih global konteks apa? Nah, global konteks yang paling tepat adalah globalization and sustainability. Bagaimana ketika kebersihan itu terjaga, maka keberlanjutan hidup kita akan terjaga juga karena lingkungan kita terjaga. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang personal project. Nah, sebenarnya apa sih itu personal project? Oke, personal project adalah project yang dikerjakan oleh siswa-siswi MYP dan juga mereka harus membuatnya sesuai dengan minat serta bidang yang mereka tekuni atau mereka tertarik dengan topik dan hal tersebut. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari personal project itu? Tujuan dari personal project adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan dan juga menyusun serta membuat hal-hal yang sesuai dengan topik, bakat, minat, atau bidang yang siswa-siswi tekuni atau sukai. Nah, dalam pembuatan global konteks atau penentuan global konteks, siswa-siswi diharapkan bisa menemukan topik atau tema sesuai dengan apa yang mereka sukai. Nah, dalam penentuannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bisa mencari topik yang menantang atau sangat menantang dan lebih menantang. Nah, untuk beberapa topik tersebut yang bisa dikerjakan oleh siswa dan siswi, yang menantang misalnya mereka hanya mendokumentasikan atau melakukan foto atau video seperti itu. Tapi yang lebih menantang, mereka bisa membuatnya menjadi sebuah pameran fotografi atau videografi. Nah, contoh lain adalah siswa membuat tas tahan lama menggunakan bahan bekas misalnya. Itu yang menantang. Jika ingin yang lebih menantang, bisa juga seorang siswa membuat berbagai tas menggunakan bahan bekas untuk dipamerkan di pusat seni setempat. Nah, ini lebih luas lagi karena mereka tidak membuat pameran sendiri, tetapi mereka sudah berhasil atau berani menampilkan hasil karyanya di sebuah pameran seni di lingkungan setempat. Yang selanjutnya adalah menentukan global konteks per global konteks ya, dengan beberapa contoh yang sudah pernah dikerjakan oleh siswa-siswi MYP Al-Firdaus. Yang pertama adalah identities and relationship. Contoh yang pernah dikerjakan membahas tentang depresi, kemudian hubungan antara stres dan emosi, dan dikaitkan dengan proses pembelajaran mereka. Selanjutnya adalah personal and cultural expression. Hal ini yang sudah pernah dikerjakan itu adalah membuat string untuk panahan. Yang selanjutnya adalah scientific and technical innovation. Anak-anak pernah membuat proyek tentang purple tea, atau bisa juga mereka ternyata sangat kreatif dalam menghasilkan proyek berjudul Manisan Talok. Global konteks yang selanjutnya adalah globalization and sustainability. Salah satu topik yang pernah diangkat oleh anak-anak dalam personal project adalah bahasa Inggris itu menyenangkan dan mudah untuk dipelajari. Karena bahasa Inggris bisa mengantarkan kita menjadi orang yang sukses ketika kita berada di lingkungan secara nasional maupun internasional. Yang selanjutnya adalah fairness and development.
Salah satu contoh personal project yang sudah pernah dikerjakan oleh siswa-siswi MYP Al-Firdaus adalah tentang investasi milenial. Nah, di situ anak-anak menjelaskan tentang bagaimana berinvestasi di usia muda. Selanjutnya, yang terakhir adalah orientation in space and time. Salah satu topik yang pernah dibuat oleh anak-anak dalam pembuatan personal project adalah kehidupan setelah hari akhir nanti atau berhubungan dengan agama Islam, karena mereka tertarik untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan keislaman. Baik, informasi yang selanjutnya adalah tentang penilaian community project dan personal project. Penilaian pada community project dan personal project berdasarkan dua, yaitu bentuk laporan dan juga presentasi. Penilaian proses berdasarkan tahap project, yaitu kriteria A, B, C, dan D. Selain itu, penilaian proses harus melampirkan beberapa dokumen, seperti lembar checking akhir seluruh dokumen, serta bukti monitoring harian melalui MYP Academic Honesty Form. Siswa juga diharapkan mampu mengambil, mengutip, atau mendapatkan sumber-sumber yang baik dan juga akurat untuk mendukung proyek mereka. Selain itu, sumber harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka pada proyek mereka. Presentasi bisa dilakukan dengan visual, ilustrasi, maupun digital. Contohnya seperti web, blog, podcast, short video, dan lain-lain. Pak Rio, gimana tadi penjelasannya? Udah jelas belum? Alhamdulillah Bu Ima, setelah dijelaskan tadi saya jadi paham. Terima kasih Bu Ima. Baik Bapak Ibu, sudah jelas kan? Itu tadi penjelasan serta ilustrasi tentang pembuatan serta penyusunan community project dan personal project. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu bisa melakukan pembimbingan yang lebih baik lagi dengan anak-anak. Terima kasih. Dadah.